Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kolak episode khusus spesial Ramadan yang berada di Universitas Muhammadiyah Jakarta ataupun yang sedang menyaksikan melalui kanal YouTube atau stasiun televisi Muhammadiyah, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya tetap semangat dengan ketulusan hati menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriyah. Tentunya juga semoga amal ibadah yang dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Biar semakin semangat, saya akan pantun dulu ya. Jawab cakep teman-teman di sini ya. Surabaya, kota pahlawan. Cakep. Banyak bangunan bersejarah. Cakep. Selamat jumpa tadarus Ramadan, wawasan Islam akan bertambah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Kolak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan di tahun ini Kolak mengangkat tema yang terkait dengan tadarus Ramadan, di mana kita akan mengkaji tema-tema populer tersebut dengan ibadah puasa Ramadan dari sudut pandang Al-Qur'an, As-Sunnah, dan tentunya juga dengan ilmu pengetahuan. Kita juga akan mengkaji berbagai peristiwa dengan berbagai pendekatan, yaitu bayani, burhani, dan irfani. Di hadapan saya ada teman-teman dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kita sapa dulu. Halo semuanya, assalamualaikum. Semangat? Waalaikumsalam. Semangat ya, kita fokus belajar sama-sama ya. Karena saya sudah bersama dengan narasumber episode kali ini, yaitu Prof. Abdul Muti. Assalamualaikum Prof, kabar sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Prof, kali ini kita akan membahas tentang the power of giving. Prof, silakan dijelaskan terkait dengan tema tersebut. Ya, the power of giving itu bicara tentang betapa pentingnya kita ini berbagi. To give itu kan artinya memberi, berbagi. Dan Indonesia ini termasuk negara yang masyarakatnya sangat dermawan. Ya. Beberapa survei itu menyebutkan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang paling dermawan sedunia. Kan? Di antara indikatornya itu apa? Membantu orang yang membutuhkan pertolongan, baik dikenal maupun tidak. Kemudian memberikan charity atau donasi kepada mereka yang memerlukan. Dan kalau kita kaitkan survei juga KLK bahwa Muhammadiyah ini juga termasuk organisasi yang paling dermawan se-Indonesia. Betul, mementingkan kemaslahatan umat ya Prof. Betul ya. Nah, giving itu kan bisa dimaknai sebagai berderma. Berderma. Nah, cuma biasanya ketika orang bicara berderma itu kan selalu dikaitkan dengan memberi sesuatu yang sifatnya materi. Memberi uang gitu kan, atau memberi makanan, atau memberi pakaian. Itu sesuatu yang memang biasa kita lakukan dan itu bukan sesuatu yang keliru, itu sesuatu yang baik. Dan karena itu maka berderma itu menjadi bagian dari ciri orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran disebutkan di antara ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, ya, orang-orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan rezekinya lapang maupun dalam keadaan rezekinya sempit. Selalu ada jalan untuk berbagi ya. Selalu ada jalan untuk berbagi. Tetapi memang giving itu kalau saya baca di bukunya Asim Jamal dan Harvey McKinnon itu disebutkan bahwa kita berbagi itu tidak harus selalu berupa harta benda, tidak harus selalu berupa materi. Orang bisa berbagi ide, berbagi gagasan. Ada yang sedang stuck ini kan, wah lagi mikir nggak ada. Saya punya usul nih, saya ada ide, itu kan berbagi namanya. Ada orang yang sedang galau, lagi gundah gulana gitu kan, lagi sedih. Itu dia memberikan nasihat, itu kan berbagi juga. Nah, ada orang yang misalnya sedang pentas ini, bagus performanya, kita berikan apresiasi, itu juga berbagi namanya. Memberi apresiasi itu bagian dari kita berbagi juga. Atau ada yang misalnya sedang perlu teman, ya sendirian, dia alone dan lonely. Gitu. Alone dan lonely, nggak punya siapa-siapa. Dia sendiri dan kesepian. Kemudian ada yang membantu menemani, gitu kan, menemani untuk sekedar ya teman untuk bercanda, teman bercerita, ya mengungkapkan isi hati, itu juga bagian dari kita berbagi. Gitu. Bahkan kadang-kadang berbagi itu bisa
berbagi suka dan duka. Jadi ada orang nih sedang dongkol nih, sedang jengkel. Nah, butuh teman untuk mengungkapkan rasa. Kadang-kadang ini nih marahnya kepada orang lain, tapi yang menemani ini seperti yang sedang salah, dimarahin. Itu juga bagian dari berbagi. Itu banyak ya Prof, kejadian seperti itu. Kok jadi marah ke saya gitu ya. Atau bisa juga memberi kesempatan. Karena orang kan punya kecenderungan semuanya pengen dikuasai kan, tapi orang lain nggak diberi kesempatan. Jadi berbagi juga bisa memberi kesempatan. Kalau kita berlalu lintas, itu ada namanya giveaway. Sering saya temukan. Sering kan giveaway itu. Kalau Anda misalnya mengendarai sepeda motor atau mobil atau sepeda sekalipun itu kan suka ada tanda segitiga gitu. Itu artinya kita harus giveaway, memberi jalan. Maksudnya apa? Ya jangan kemudian karena merasa ada celah terus robot. Nah, kadang-kadang kita malah justru haknya orang lain itu kita ambil, kita harus giveaway gitu kan. Kalau di Jakarta itu kan ada jalur untuk pengendara sepeda. Nah, itu kita berikan kesempatan pada pengendara sepeda itu untuk berjalan di jalurnya. Jangan mumpung nggak ada sepedanya kemudian diambil jalurnya. Nah, giving itu juga bisa berarti bagaimana kita itu memberikan sesuatu yang bermakna bagi orang lain. Ada orang yang sedang ketemu kita, kemudian kita senyum, itu giving juga loh. Itu giving. Ya kan, senyum gitu kan. Mungkin yang kita senyumi ngomel, nggak kenal senyum-senyum. Atau dikomentari, kamu tuh SKSD gitu kan, sok kenal, sok dekat gitu kan. Padahal senyum kita kepada saudara kita itu adalah sodakoh kan, tabasamuka ala akhuka sodakoh. Senyum kepada saudara itu sedekah, kan senang tahu kalau orang itu ketemu kemudian kita senyum gitu. Dan kalau kita tuh tersenyum ya, itu aura energi positif itu tersalurkan atau tertransmisikan gitu kepada orang lain. Jadi ada buku judulnya tuh Connected. Judulnya Connected. Jadi ternyata manusia itu menurut buku itu terhubung dengan manusia yang lain minimal dengan 3 orang. Jadi tanpa kita sadari misalnya ya Mbak Helga ketemu seseorang ini mungkin belum pernah ketemu sama sekali, terus ngobrol dengan Mbak Helga, terus cerita ternyata orang itu kenal dengan saya. Itu kan sering kali terjadi begitu kan. Kemudian diposting, difoto kan. Nah, Pak Muti kenal ini enggak gitu kan, nanti diposting gitu. Kemudian giving juga bisa berarti dengan connected itu menyalurkan energi yang baik. Jadi kalau ada 3 orang misalnya dalam satu ruangan, satu orang itu datang marah. Maka yang satunya akan ikut marah, yang ketiga juga akan ikut marah, sehingga itu menjadi angry room, menjadi ruangan yang orang itu marah semua. Tapi orang datang dengan senyum yang ceria, yang lain saya kira akan terpengaruh dengan senyum itu. Ada apa tuh kok senyum-senyum gitu kan. Jadi kalau orang itu senyum, orang itu ceria, ya orang lain itu akan terpengaruh karena energi positif yang ditimbulkan oleh aura orang yang berbahagia itu. Karena itu maka giving ya itu tidak harus sesuatu yang materi ya Prof. Materi dan harus sesuatu yang banyak, enggak harus. Tapi bisa dalam berbagai bentuk tadi itu. Dan karena itu maka berbagi itu juga bagian selain dari ciri orang yang bertakwa itu juga bagian dari bagaimana kita bisa melakukan perubahan yang besar dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan di masyarakat kita. Baik, terima kasih Prof. Kita jeda sejenak Prof, karena kita akan bahas lagi pada segmen berikutnya tentang the power of giving. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Kolak. Pemirsa Kolak, kembali lagi dalam segmen kedua nih, kita akan bahas lebih jauh tentang the power of giving. Tapi sebelum lebih jauh nih kita bahas, ada teman-teman IMM yang mau pantun, silakan. Saya, baik langsung aja. Nanti bilang cakep ya. Oh siap, cakep oh belum ya? Jalan-jalan beli pulsa. Cakep. Pulangnya makan ketupat. Cakep. Jangan lupa ibadah puasa agar dapat pahala berlipat. Amin, benar aja. Agar dapat pahala berlimpah, betul sih Prof itu ya. Lanjut lagi Prof, kita bahas tentang the power of giving. Silakan Prof. Ya, tadi sudah kita singgung bahwa di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka berderma.
Suka berderma. Tadi kita bahas surat Ali Imran 134 ya. Orang bertakwa itu alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang senantiasa menafkahkan, menginfakkan rezeki yang mereka miliki dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya. Kalau kita mencoba mengkaji dengan menggunakan pendekatan bahasa, yungfikuna itu kan disebutkan dalam bentuk fi'il mudhari' ya, fi'il mudhari' dan jamak mudzakkar salim ya. Artinya jamak yang menunjukkan pengertian laki-laki. Nah, mudhari' itu mengandung pengertian hal wal istiqbal, ya, sekarang dan yang akan datang. Sehingga yungfikuna fis-sarra wad-dharra itu orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Umumnya orang itu kan memberi ketika dia sedang punya kelebihan rezeki, ya kan? Tetapi kalau kita mencoba memperhatikan ayat tadi, orang itu memberi tidak harus ketika dia punya uang yang berlimpah, punya harta yang sangat luar biasa banyak. Dalam keadaan yang rizkinya sempit pun, ya dalam keadaan sempit pun dia juga tetap berinfak. Kenapa kita tetap berinfak? Kalau kita itu punya rezeki yang melimpah, kita infakkan, mudah-mudahan harta kita itu menjadi berkah. Ya, harta itu menjadi berkah karena apa? Karena kita berbagi dengan yang lain, kita bisa membahagiakan orang lain dengan yang kita berikan itu. Kalau sedang sempit, itu kita juga tetap harus berinfak supaya apa? Infak atau sedekah kita itu bisa menjadi wasilah, bisa menjadi pembuka untuk Allah membentangkan pintu rezeki bagi kita. Nah, oleh karena itu maka kita berinfak itu adalah bagian dari karakter orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang pelit, bukan orang yang kikir, bukan orang yang bakhil, tapi justru orang yang senantiasa bahasa Jawanya itu lomo. Lomo itu artinya ya orang yang memang suka memberi, suka berbagi. Sehingga dia menjadi orang yang ringan tangan, suka menolong. Ada orang dalam kesulitan, dia langsung bilang, "Can I help you?" Apa yang bisa saya bantu gitu kan. Jangan kemudian ini orang cemberut aja sih gitu. Kira-kira begitu, jangan malah dibilang begitu. Bisa kelihatan ketika ada orang sedang di ekspresi. jalan kan, tengok sana sini seperti kebingungan gitu. Jangan dimarahi, sepertinya ada orang hilang tadi itu, jangan begitu kan. Sebagai orang yang suka menolong itu kita tanya, apa kalau orang tua, bapak mau kemana, ibu mau kemana, apa yang bisa saya bantu gitu kan. Dan kemudian itu kan sesuatu yang sangat bermakna untuk bisa membantu orang yang sedang kesulitan untuk menuju ke satu tujuan. Betul, banyak cara ya Prof. Ya, jangan kemudian dibilang, kenapa sih mesti nanya-nanya, kan ada GPS gitu. Walaupun benar juga. Walaupun benar juga, walaupun GPS belum tentu benar juga. Kalau nggak ada sinyal gimana ada GPS? Paketnya lagi habis, gimana GPS-nya? Nah, akhirnya GPS-nya bukan General Positioning Satellite, bukan pakai satelit itu kan, tapi GPS-nya gunakan penduduk setempat. Sebenarnya tanya-tanya sana sini gitu. Nah, karena itu maka orang-orang yang senantiasa berderma, senantiasa memberi, suka giving itu adalah orang yang hidupnya bahagia. Yeah. Penelitian menunjukkan orang yang suka berbagi itu punya tingkat kesehatan jiwa yang lebih tinggi. Kenapa seperti itu? Pertama karena dia merasa bahwa dirinya itu punya makna bagi orang yang lainnya. Yeah. Kalau orang itu tidak punya makna bagi orang lain itu kan dia seperti kalau dalam kritiknya W.S. Rindra itu, Anda kenal nggak dengan penyair namanya W.S. Rindra itu? Ada yang itu mengikuti kan, ya? Iya kan, menulis puisi judulnya Seonggok Jagung di Kamar ya. Kalau orang itu nggak ada gunanya, jadi seonggok jagung di kamar saja, nggak ada gunanya. Tapi orang itu menjadi punya makna kalau dia itu kehadirannya bermanfaat bagi orang lain. Nah, orang yang bermanfaat itu diantaranya apa? Orang yang kehadirannya diperlukan orang lain. Jadi jangan jadi orang yang kehadirannya tidak menggenapkan, mempersulit bahkan ketidakhadirannya tidak menjadikan ganjil gitu. Jadi orang yang kalau kita tuh ada sesuatu menjadi berkah gitu. Jadi orang yang kalau kita tidak ada itu serasa ada yang belum terselesaikan. Sering disebut sebagai orang yang indispensable. Orang yang kehadirannya sangat diperlukan, walaupun mungkin orang ada yang tidak suka, tapi kalau nggak ada kita, masalah nggak selesai. Karena itu
The power of giving juga tadi Kak Helga bicara tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang memudahkan urusan orang, jangan mempersulit urusan orang. Sekarang kan ada ungkapan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah kan begitu kan? Malah dibalik ya Prof. Atau dibalik. Nah, jadi kita harus menjadi orang yang mempermudah urusan, itu bagian dari giving. Atau dia yang bilang Prof kalau nggak bisa memberi paling enggak ya nggak disulit. Kalau nggak gitu. bisa memberi jangan mengganggu. Jangan itu kan satu mengganggu, hal yang jangan menurut tersulit. saya Betul. penting dalam konteks kita membangun relasi sosial. Sehingga karena itu maka kenapa orang yang banyak berderma itu bahagia? Karena didoakan banyak orang. Ya kan? Di dalam Quran itu disebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ya, ambillah dari orang-orang yang mampu itu ya harta mereka untuk dibayarkan zakatnya atau infaknya. Karena apa? Itu untuk membersihkan jiwa mereka dan membersihkan harta mereka. Dan kamu hendaknya mendoakan kepada orang yang sudah berderma itu karena apa? Doa kamu itu membuat mereka menjadi tenang. Kan nggak ada kan orang yang diberi orang yang memberi kemudian diomeli itu kan tidak ada kan? Nggak ada. Tapi supaya kita itu bisa memberi dan itu punya berkah, memberinya harus memberi yang bermanfaat dan ikhlas. Gitu. Tulus ya Prof. Jangan kemudian memberi tapi kemudian diungkit-ungkit. Atau memberi karena ada kebutuhan gitu Prof. Ya, memberi karena ada kebutuhan. Misalnya gimana? Misalkan memberi karena ini dia pamrih nih, karena mungkin supaya saya bisa duluan atau apa gitu Prof. Ya misalnya memberi karena mau pemilu. banyak ya kan, memberi supaya nanti dipilih. Ini biasanya kalau puasa begini nanti banyak itu para politisi yang bagi-bagi sarung, bagi-bagi kerudung gitu kan. Jadi nanti ada sarung yang gambarnya itu gambar siapa, misalnya tokoh tertentu gitu kan, ada kerudung yang gambar partai tertentu. Nah, itu namanya memberi karena pamrih. Kalau kita memberi jangan bersifat instrumental. Apa memberi hanya untuk sebagai alat saja untuk kita mendapatkan sesuatu. Dan memberi itu tidak harus selalu resiprokal. Resiprokal itu artinya imbal balik. Dulu kamu sudah saya sumbang, kenapa nggak nyumbang saya? Bukan begitu. Itu namanya resiprokal kan, nggak selalu begitu. Sudah memberi, sudah menolong, sudah kita ikhlaskan. Karena apa? Nanti Allah itu akan menolong kita lewat cara Allah yang kita tidak tahu. Seringkali yang kita tolong, yang kita bantu, itu malah justru mempersulit kita. Ada ungkapan dalam pepatah Melayu itu air susu dibalas dengan air tuba. Sudah ditolong malah dia mempersulit kita. Ada nggak yang begitu? Ada Prof. Banyak kan? Tetapi tidak berarti kalau orang yang kita tolong itu tidak menolong kita, tidak berarti kita tuh kehilangan makna dari menolong itu. Nanti Allah akan menolong kita dengan cara Allah sendiri. Ternyata urusan kita dipermudah oleh Allah. Kita nggak kenal orang, nggak pernah berencana bertemu dengan dia, ternyata dia datang membantu kita. Ada nggak yang punya pengalaman begitu? Ada. Banyak kan? Banyak. Dan oleh karena itu maka kalau kita tuh biasa memberi, kita tuh merasa happy. Dan kita kalau sudah terbiasa memberi, maka itu akan menjadi habit seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Otomatis saja. Dan tidak merasa keberatan ya Prof ya? Iya, jangan keberatan, jangan merasa awal gitu. Tetapi memberi pun itu juga harus ada takarannya, harus ada ukurannya. Di dalam Quran disebutkan wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataqmuda malumam maghsura. Jadi jangan kamu jadikan tanganmu itu terbelenggu di tengkuk kamu, maksudnya jangan jadi orang yang pelit. Tetapi juga wala taksudha kulal bajar, jangan kamu kemudian wala tabsudha kulal basti, jangan kamu longgarkan selonggar-longgarnya, semua yang ada diberikan, jangan begitu. Karena kalau kamu terlalu pelit atau terlalu boros, itu juga kamu akan menyesal dengan itu. Sehingga walaupun kita suka memberi, tentu harus memberi yang sesuai dengan kemampuan, memberi yang sesuai dengan perhitungan. Wajar, tetapi kemudian memberinya jangan ingin mendapatkan sanjungan dari orang. Jangan bersifat instrumental. Dan jangan berharap yang sifatnya resiprokal. Memberi sudah memberi saja, habis itu lupakan. Seakan-akan kita tidak pernah memberikan sesuatu kepada orang yang lain itu. Karena itu naluri ya kalau memberi itu Prof. Betul. Udah tulus aja gitu. Betul. Ya teman-teman,
kita akan bahas lagi mungkin nanti ya tentang the power of giving, tapi mungkin ada satu tips lagi Prof tentang the power of giving terkait mungkin dengan keseharian muda-mudi saat ini nih para milenial Prof. Ya, sekarang ini kan banyak orang yang cenderung hidup individualistis ya. Dan orang yang egois. Boro-boro memberi kepada orang lain, kalau perlu punya orang diambil gitu kan. Oh iya betul, apalagi. Jadi kan ada istilah orang yang egoistis itu kan memerlukan egonya sendiri. Yeah. Itu atau individualistis, mementingkan dirinya sendiri. Orang lain kesulitan biarin, yang penting saya tidak kesulitan. Atau ada orang yang selfish. Wah. Selfish itu bukan orang yang suka selfie. Bukan ya. Selfish itu kan self kan. Yeah. Self. Jadi ukurannya segala sesuatu dirinya. Yeah. Orang lain sudah sangat kesulitan ya, bawa buku banyak, repot itu, kemudian kita sebagai orang yang tadi suka memberi, kita kemudian apa yang bisa saya bantu? Menawarkan gitu kan. Kita menawarkan diri gitu. Selama itu kalau kita orang juga yang mampu. menjadi orang namanya orang yang helpful. Ya, betul. helpful ya, suka menolong orang lain. Atau Bermanfaat. orang yang handy. Oh, handy. Yang handy. Mengulurkan tangan. Ya, mengulurkan tangan yang handy. Jadi, bukan handy itu apa-apa diambil dengan tangan, bukan. Tapi orang yang suka tadi, ringan tangan, suka menolong. Walaupun yang kita berikan itu tidak selalu sesuatu yang besar, tidak selalu harus sesuatu yang sifatnya material. Mungkin sedikit, tetapi kalau kita ikhlas, ya insya Allah itu akan bermanfaat bagi orang yang lainnya itu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman jangan lupa tuh pesan dari Prof ya, memberi itu banyak caranya ya Prof ya, tidak mesti dengan seluruh materi, pokoknya banyak cara. Teman-teman kita bahas lagi ya Prof ya. Boleh. Dalam segmen selanjutnya, pemirsa Kolak tetap di Kolak, jangan kemana-mana. Pemirsa Kolak, kembali lagi kita akan bahas lagi tentang the power of giving. Tapi sebelum kita bahas bareng Prof, kita mau dengar dulu nih ada pertanyaan dari teman-teman IMM, disilakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan Prof, nama saya Lutfi Alfijri, salah satu kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya ingin bertanya Prof, terkadang kita masih sulit untuk berbagi gitu, bahkan cenderung lebih mudah untuk menerima gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara menghadapi hal tersebut agar bisa menghilangkan kesulitan untuk berbagi tersebut gitu. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Jadi mungkin ini keberatan gitu ya. Iya betul. Mungkin sebenarnya ingin memberi dengan berbagai cara gitu ya. Iya. Nggak mesti materi, tapi kok rasanya keberatan gimana Prof? Ya, yang pertama kita harus menjadi orang yang kaya. Kayak hati ya Prof ya. Nah betul, orang kaya itu bukan orang yang bergelimang harta, tapi orang yang merasa cukup dengan apa yang kita punya. Ya. Itulah orang yang kaya itu. Karena itu maka tadi kata-kata infak itu artinya sesuatu yang kita tuh merasa berlebih. Ya, merasa berlebih itu kan ukurannya diri kita sendiri, bukan ukuran yang sifatnya kuantitatif gitu kan. Karena itu maka kita tadi harus menjadi orang yang merasa cukup dengan yang kita punya. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang punya satu kesadaran begitu. Inisiatif juga. Satu kesadaran bahwa apa yang kita miliki itu adalah sesuatu yang sifatnya hanya titipan saja. Kita boleh memiliki sesuatu, tetapi tidak boleh dimiliki sesuatu. Kita boleh possess something, tapi tidak boleh posesif. Ya kan? Anda mesti nggak suka sama orang posesif kan? Iya, terganggu Bro. Itu sangat nggak nyaman posesif itu. Karena posesif semuanya ingin dia miliki, cemburuan kalau posesif itu kan. Itu. Iya, apa-apa dibatasi. Senyum sama orang lain aja nggak boleh. Kenapa sih kamu senyum-senyum sama dia? Kira-kira begitu kan? Itu. Ya kan? Nggak boleh posesif gitu. Karena itu orang boleh memiliki sesuatu, tapi tidak boleh posesif. Karena apa yang kita miliki itu sesungguhnya adalah sesuatu yang sifatnya titipan. Kemudian yang ketiga, kita itu bisa menjadi bahagia kalau kita bisa berbagi kebahagiaan. Ya. Anda bayangkan kan, kalau orang itu senang sendirian, itu kira-kira bahagia nggak dia? Tidak lengkap Prof. Sampai ada ungkapan ya, mohon maaf ya, asiknya itu rame-rame. Ya betul. Ya kan? Kenapa rame-rame menjadi asik? Ya karena berbagi kan, berbagi.
energi kebahagiaannya itu akan lebih energi banyak. kebahagiaannya itu berbagi dengan yang lain. Karena itu kita itu harus punya perasaan seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, KLK, kita diberikan tuntunan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya itu. Amin. Nah, karena itu untuk menjadi orang yang suka berderma, suka menolong itu tidak harus menjadi hero. Hero itu tidak selalu seorang yang pahlawan yang bodinya itu otot kawat balung besi itu ya, atau seperti cerita-cerita heroisme itu. Hero itu orang yang bisa menyelamatkan orang lain dengan yang dia lakukan, itu hero walaupun sesuatu yang sangat kecil. Nah, itu saya kira bagian dari bagaimana kita itu terbiasa untuk bisa memberi. Iya Prof, terkait dengan the power of giving gitu ya Prof. Tadi Prof sudah sampaikan dengan berbagai cara, tidak mesti materi gitu. Nanti mungkin teman-teman juga ada yang mau berbagi pengalaman nih tentang pengalamannya dalam memberi yang tidak mesti materi gitu. Iya, jadi kita juga bisa memberi itu dengan misalnya mendoakan orang lain. Itu kan memberi juga kan? Memberi ya, juga. Kita doakan semoga semuanya senantiasa sehat, ya senantiasa dimudahkan semua urusan, itu juga bagian dari kita giving juga gitu. Jadi jangan jadi orang yang mendoakan saja pelit. Males gitu ya. Males itu. Ngapain sih? Enggak juga kan, kita seneng aja kan, kalau kita misalnya naik kendaraan itu kan semoga selamat sampai tujuan, itu kan seneng kan, daripada semoga Anda tidak selamat, itu kan nggak bisa begitu kan. Itu bukan dari bagian dari giving juga. Tetapi yang perlu kita pastikan juga ketika memberi itu, kita usahakan yang kita berikan adalah sesuatu yang diperlukan. Kadang-kadang kan sedang musibah nih, terus kumpulkan pakaian pantas pakai, ternyata yang diberikan bukan pakaian pantas pakai, tapi pantas buang gitu. Ya, sudah tidak layak ya. Nggak layak. Nah, kita berikan sesuatu yang bermanfaat gitu. Karena itu maka memberi tidak harus selalu banyak dan tidak harus berupa materi. Kita contohkan memberi kesempatan, memberi peluang. Saya ada waktu saya sedang di Inggris itu ada banyak kan orang yang memberi gitu, tapi seringkali kan charity. Dikasihnya uang koin ya, uang kecil itu. Banyak terlihat di jalan seperti itu. Ya, dan kemudian ada tulisan di situ, tulisannya apa? Give them chance, don't give them change. Beri mereka kesempatan, jangan berikan uang receh. Karena itu mental meminta-minta kalau uang receh. Tapi kalau diberi kesempatan, itu bisa menjadi bagian dari dia bisa lebih maju lagi. Itu tidak biasa ya Prof ya. Dan saya sering kadang-kadang ya, kalau mohon maaf ini sedang bepergian, kalau saya naik pesawat tertentu ke luar negeri itu, ada pesawat tertentu yang kalau menjelang kita landing itu pramugarinya keliling untuk mengambil donasi. Itu biasanya ditaruh di saku tempat duduk pesawat itu, nanti dijelaskan program dari maskapai itu. Dan kemudian sebelum landing diputarkan video tentang sumbangan yang kita berikan itu, ternyata yang hanya uang koin mungkin hanya berapa sen, mungkin 1 euro, bahkan mungkin 50 sen dan seterusnya, itu ternyata bisa membuat perubahan. Sehingga slogan dia apa? Your change can make a change. Uang receh yang Anda sisihkan itu bisa menjadikan sebuah perubahan yang luar biasa. Karena itu kekuatan kita sebagai umat itu kan tidak ditentukan oleh individu yang kaya raya bergelimang harta itu, tapi ditentukan oleh kedermawanan umat yang mungkin secara ekonomi, secara gaji itu ya cukup saja untuk kebutuhan hidup yang sederhana, tapi karena dikelola bersama-sama, diberikan sebagai sebuah kebersamaan, maka perubahannya akan menjadi besar. Lebih banyak. Kalau ada 1000 orang, masing-masing nyumbang 1000, berapa yang terhimpun? Itu 1 juta kan? 1 juta. Betul ya, 1000 kali 1000 1 juta kan? Itu kan besar. Tetapi kalau 1 juta itu hanya diberikan 1 orang saja, misalnya Kak Helga saja yang 1 juta. Wah, itu mikir-mikir itu. Enak aja 1 juta diberikan. Tapi kalau 1000, kan kalau 1000 kan seperti berkedip saja. Cip, keluar 1000 gitu kan. Tapi yang memberikan itu banyak orang dan kemudian dikelola dengan manajemen yang baik ya, dengan amanah, maka dia akan bisa menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang menimbulkan perubahan yang sangat besar. Itu antara lain adalah makna dari giving, the power of giving dalam konteks kita membangun kehidupan yang bahagia karena kita bisa punya makna bagi orang lain, tapi juga bisa membangun kehidupan yang sejahtera
karena kita berbaginya itu secara bersama-sama dan dikelola dengan manajemen yang profesional. Betul Prof, maka selanjutnya akan menjadi habit seperti yang bahasan Betul, sebelumnya ya, Prof. ya, Kalau memang ya. sudah menjadi habit, naluri akan keluar ya. Kalau orang yang berderma ya Prof, tiba-tiba apa hal yang dihadapi seperti mungkin kalau di jalan ngelihat ada ranting pohon gitu ya, Ya, atau mungkin atau apa, betul. turun sebentar terus pindahin gitu, itu akan menjadi Ya, dan itu manfaat, ada Prof. hadisnya Kak Elga. Oh, Di iya, dalam Prof. hadis sebutkan watumitul adza anitoriqi sodakoh. Ya, Prof. Jadi menyingkirkan duri dari jalan itu sodakoh. Ya. Sepele saja kan, jangan kemudian lewat biarin aja, malah kadang-kadang ada yang nebar durinya gitu, ada yang nebar paku biar Dengan kecoblos sengaja. gitu supaya tambal Nambal. banyak laku saja, itu nggak boleh. Justru kalau Iya. menurut hadis Nabi, ya menyingkirkan duri dari jalan itu sodakoh, itu kan nggak modal apa-apa kan, cuma ada paku diambil gitu. Nah karena itu kalau kita memudahkan orang untuk lewat, tadi ya memberi jalan itu kan bagian dari sedekah. Nah, cuma saya nggak tahu kalau orang bikin polisi tidur itu masuk giving apa enggak itu. Kalau polisi tidurnya keterlaluan juga bingung ya. Iya, iya supaya pelan-pelan itu kan. Makanya saya punya kawan yang nggak suka sama polisi itu dia komentar, polisi itu jangankan melek, tidur saja masih ganggu orang. Betul sih Prof. Tapi kalau yang dia suka sama polisi, dia bilang polisi itu hebat ya. Tidur Ya, tidur aja. saja masih bisa bekerja. Tapi Nah, ada saya nggak tahu ada termasuk yang mana itu. Iya, betul. Pengalaman juga nih ayah saya jatuh dari sepeda karena polisi tidurnya banyak, setiap itu. jengkal tuh ada. Jadi tergantung ya kebutuhan polisi tidur tuh untuk apa nantinya. Iya, teman-teman ada yang mau nyampe, wah waktunya udah habis Prof. Oke. Kita akan lanjut dengan tema yang lain di episode yang lain. Terima kasih banyak Prof. Abdul Muti Terima atas kasih. penjelasannya. Terima kasih juga kepada teman-teman dari MM yang sudah bergabung. Terima kasih pemirsa, saya Helga Irena dan juga kru dari Televisi Muhammadiyah yang bertugas. Mohon undur diri, tapi sebelum saya tutup saya akan pantun dulu. Jawab cakep teman-teman semua ya. Di Marga Satwa melihat tapir. Hewan langka yang dilindungi. Para pemirsa tak perlu khawatir, esok lusa berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.